orang muda Katolik. Tema APP Keuskupan Larantuka tahun 2022 ini menjadi sangat penting untuk direnungkan oleh para orang muda yang dalam konteks gereja Katolik adalah orang muda Katolik. Coba kita meninjau sedikit, merefleksi sedikit terkait dengan orang muda dan orang muda Katolik. Kalau kita berbicara tentang orang muda, memang tidak akan pernah habis. Selalu ada yang baru, selalu tidak ada habis. Nah, lantas apa dengan orang muda? Nah, pertanyaan ini terasa mengusik sekaligus menantang eksistensi orang muda di zaman ini. Ketika menganggap diri harus selalu dinamis, selalu fleksibel, di saat bersamaan muncul pula idealisme dan semangat baru yang kerap kali bisa saja tidak sesuai dengan nilai-nilai universal. Jika demikian, apa yang harus dilakukan orang muda? Nah, ini kita mesti refleksikan bahwa orang muda mesti punya cita-cita. Orang muda mesti punya kreatif dan inovatif. Tapi bukan berarti tanpa rambu-rambu. Kreativitas itu adalah pengenjawatan dari kebebasan. Tetapi kebebasan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena esensi daripada kebebasan itu berarti melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Karena kita itu adalah inspirasional atau makhluk berakal budi yang melakukan tindakan itu bukan hanya berdasarkan naluri atau insting, tetapi mesti didasari atas pemikiran dengan penuh kesadaran. Nah, dengan demikian orang muda yang kreatif itu orang muda yang penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran dalam melakukan tindakan. Kalau kita konteskan orang muda dalam kehidupan gereja yang adalah orang muda Katolik, itu merupakan bagian integral dari keanggotaan gereja. Adalah mustahil berbicara tentang kenyataan hidup menggereja tanpa menyinggung orang muda sebagai salah satu komponen penting dari keanggotaan gereja. Ini tentulah sangat mendasar secara sakramental, sebab dengan sakramen pembaptisan, orang muda sesungguhnya telah dikukuhkan sebagai anggota gereja. Bahkan lebih lanjut dalam sakramen Krisma, orang muda juga dimatangkan sebagai anggota gereja yang dewasa. Dengan ini maka orang muda itu tidak sebatas menjadi bagian dari anggota gereja, tetapi serentak mesti mengambil bagian nyata dalam dinamika kehidupan menggereja. Maka tak berlebihan kalau dikatakan bahwa orang muda itu adalah andalan utama gereja. Karena memang orang muda itu adalah bagian terbesar dari anggota gereja. Ini tidak sekedar mengembirakan, tapi menjanjikan harapan. Karena bagaimanapun juga, gereja yang terus bertumbuh dan berkembang membutuhkan dukungan orang muda dengan kelangsungan eksistensinya. Nah, di sini memang menjadi penting orang muda tidak cukup hanya banyak dalam jumlah, tetapi bagaimana kontribusi yang mesti besar pula untuk gereja.
Atau dengan kata lain bahwa orang muda sepantasnya berbuat banyak sebagai anggota andalan gereja ini. Sehingga bisalah dibayangkan kalau gereja tanpa keterlibatan orang muda, sudah pasti langkah siarannya itu akan tertati-tati. Kemudian orang muda juga adalah sangat potensial. Maklumlah, orang muda itu memiliki kemampuan, bakat, semangat, dan keterampilan. Nah, bila ini terakomodir dengan baik, tentu akan sangat membantu dan mendukung gereja. Maka orang muda mesti lebih menyadari aneka potensi diri yang sudah dianugerahkan Tuhan, yang mana potensi yang ada tidak semata untuk kepentingan pribadi atau tujuan jasmani, tapi sepantasnya dipersembahkan pula untuk kepentingan gereja. Gereja memang demikian membutuhkan keterlibatan orang muda dengan aneka potensial dirinya. Itulah yang akan menjadikan tampilan dan citra gereja lebih semangat, lebih energik, dan lebih hidup. Kemudian orang muda itulah harapan masa depan gereja. Sebab apa? Sebab gereja itu akan terus bersiara, bukan hanya di saat ini, tapi akan terus berlanjut sepanjang nadi zaman ini berdetak. Maka betapa vital dan strategislah peran serta orang muda di saat ini yang akan menentukan kiprah dan eksistensi gereja selanjutnya. Karena gereja memang memiliki masa depan itu ada di pundak orang muda lah. Gereja itu dititipkan. Masa depan yang bukan berarti tunggu nanti, melainkan harus sudah mulai dibuktikan semenjak dini oleh orang muda dengan tanggung jawab nyata dalam kehidupan menggereja. Sebab apa artinya masa depan gereja dititipkan, sementara di saat ini orang muda menjadi kalangan yang diperhatikan karena jauh dan asing dari gereja. Sehingga memang tema ini menjadi sangat relevan untuk kalangan orang muda, bukan untuk bermaksud kalau kita menganalisis bukan bermaksud mendiskreditkan orang muda Katolik, tetapi lebih sebagai keprihatinan untuk membangkitkan motivasi dan tantangan untuk menyulut api semangat kepemudaan. Sebab OMK itu tidak saja sebagai bagian tak terpisahkan dari gereja lokal, tetapi serentak menjadi kalangan yang begitu diharapkan dan diandalkan peran serta aktifnya dalam kehidupan menggereja. Maka melalui tema yang sangat istimewa ini adalah momen bagi orang muda Katolik bangkit dan bergerak teristimewa melalui kegiatan orang muda Katolik di tingkat stasi, di tingkat paroki, dan bahkan di tingkat dekanat dan juga keuskupan. Sehingga kita sama-sama bermimpi untuk bagaimana membangkitkan semangat daripada orang muda Katolik